seandainya sahabat Bilal ini punya pemahaman apa yang belum pernah dikerjakan oleh Nabi tidak boleh dikerjakan, maka otomatis Sayyidina Bilal tidak mengerjakan itu. Tapi buktinya Sayyidina Bilal mengerjakan dan diiyakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu loh. Nah, nanti dijawab, itu kan dulu ada zaman Nabi, itu kan dulu pada zaman Nabi ada Nabi, jadi ada yang mengkoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel yang kece ini, keren cerdas ya. Bagaimana kabar sobat sekalian? Semoga sehat semua. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya akan membahas sejenak yang ini aslinya pembahasan kurang kerjaan ya. Karena memang ada orang-orang yang kurang kerjaan perlu dibahas. Jadi ceritanya ini orang yang kurang kerjaan membahas orang yang kurang kerjaan. Apa itu kurang kerjaannya? Sebagian orang mengatakan malam 1 Januari ya, 1 Januari ataupun malam tahun baru tidak layak dirayakan sebagai kaum muslimin. Tidak boleh, apalagi tiup-tiup trompet misalnya, ataupun hal-hal yang sia-sia lah begitu ya. Nah, terus bagaimana kalau umat Islam misalnya tahun baru mengadakan tablik akbar, mengadakan sholawatan, mengadakan zikir bersama, doa bersama begitu. Nah, maka orang yang kurang kerjaan tadi ya, orang yang kurang kerjaan tadi mengatakan, oh itu bid'ah itu. Lihat, kalau merayakan tahun baru dengan amalan ibadah, doa bersama, zikir bersama, maka itu hukumnya bid'ah. Tapi kalau merayakan tahun baru dengan tiup-tiup trompet, nah itu hukumnya haram. Nah, maka ini orang kurang kerjaan ya. Kembali lagi, ini orang kurang kerjaan. Yang jadi permasalahan, Anda semena-mena ataupun seenaknya mengatakan hukum itu bid'ah, hukum itu haram. Dari mana dasarnya? Kan begitu. Kefahaman kami ya, hukum itu cuma 5 dalam mazhab Syafi'i ya. Hukum itu cuma 5. Ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah, ada yang namanya mubah, ada yang namanya makruh dan haram. Nah, bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu bukan hukum. Jadi repot kalau kita mengatakan apa yang pernah dikerjakan oleh Nabi itu adalah sunnah, apa yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi itu adalah bid'ah. Nah, karena definisi sunnah ulama hadis ya, definisi sunnah ulama hadis dengan definisi sunnah ulama fikih itu pun berbeda. Oleh sebab itu kita harus pintar-pintar hukum ini sesuai siapa, sesuai ulama hadis atau sesuai ulama fikih. Nanti jangan kamu jawab sesuai Allah dan Rasulnya, oh ini kurang kerjaan juga ini yang ngomong ini. Nah, jadi segala sesuatu perbuatan itu kita lihat dari perspektif hukum fikih. Karena hukum itu di fikih, bukan di hadis. Nah, fikih itu dasarnya dari mana? Dari Quran dan hadis, begitu. Bukan comot-comot, nggak pernah dikerjakan Nabi bid'ah. Sholat di 1 Januari, sholat di tahun baru bid'ah, zikir di tahun baru bid'ah, doa bersama di tahun baru bid'ah, makan-makan sedekah di tahun baru bid'ah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, yang tidak boleh ya, ingat ya, yang tidak boleh mensunnahkan. Nah, ini yang nggak boleh. Mensunnahkan sholat di tahun baru, mensunnahkan, menghukumi sunnah zikir bareng-bareng di tahun baru, mensunnahkan ataupun menghukumi sunnah sedekah atau makan-makan di tahun baru, syukuran di tahun baru. Nah, ini yang tidak diperbolehkan karena menghukumi sunnah sesuatu yang tidak sunnah. Tapi kalau hanya sekedar sholat sunnah, sholat taubat ataupun sholat tasbih, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan memerintahkan kalau kamu bisa setiap hari kamu lakukan, tidak pandang tahun.
setiap hari kamu lakukan. Nah, kalau tidak bisa ya sepekan sekali, kalau tidak bisa sebulan sekali, kalau tidak bisa setahun sekali, kalau tidak bisa minimal seumur hidup sekali. Nah, jadi sholat tasbih misalnya kita kerjakan di malam tahun baru, silahkan. Yang tidak boleh ya, yang tidak boleh sunnah sholat tasbih di malam tahun baru, menyandarkan ya, yang tidak boleh menyandarkan sholat tasbih Nabi kerjakan di tahun baru. Nah, ini yang tidak boleh. Kalau cuma saya sholat tasbih di tahun baru, daripada saya pergi kemana-mana, daripada sia-sia, daripada tidur, kan lebih baik sholat tasbih daripada tidur. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi jangan sembarangan menghukumi sesuatu tanpa kembali kepada ulama hukum, ulama yang ahli dalam bidangnya. Jadi setiap perkara kita harus kembalikan. Contoh misalnya zikir, ya. Misal kita bikin majelis zikir ketika tahun baru, ini bid'ah, nggak pernah Nabi SAW menganjurkan atau mensunahkan zikir di tahun baru Masehi. Ini keblinger lagi nih, yang tidak boleh mengkhususkan waktu zikir di tahun baru. Jadi bagaimana hukum zikir di tahun baru? Hukumnya sunnah. Ini yang tidak boleh. Tapi kalau untuk zikir sendiri, ya Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah itu menganjurkan zikir setiap saat. Entah itu tahun baru, entah itu malam tahun baru, pagi tahun baru, enggak tahun baru, tahun lama, tetap kita diperintahkan untuk berzikir. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikirlah banyak-banyaknya kamu akan sukses. Jadi tidak ada penentuan kewajiban zikir di kapan saja, itu tidak ada. Tidak ada mengkhususkan tempat ini, tempat itu, tidak ada. Oleh sebab itu kapan saja kita boleh zikir, bukan boleh, malah kewajiban kita sebagai hamba Allah selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja momentum, ya, momentum ketika orang pada lalai, bagaimana mengembalikan manusia ke jalan yang benar. Nah, ini perlunya metode. Ketika kita mengatakan merayakan tahun baru itu tidak diperbolehkan oleh kaum muslimin misalnya, maka kita harus cari jalan lain agar orang-orang Islam pun asik dengan hal itu gitu. Jangan tidak boleh kemana-mana tapi tidak dicarikan solusi. Nah, ini yang repot. Harus di rumah saja, nanti di rumah main HP juga, itu bid'ah lagi itu. Nabi tidak pernah main HP di tahun baru. Nah, nanti jawabannya kalau masalah ibadah bid'ah, kalau masalah dunia nggak bid'ah. Ini pembagian bid'ah dari mana, kan begitu. Jadi repot memang, entah siapa yang ngomong itu repot. Itulah kalau tidak kembali kepada a'immatul mazahib di dalam menghukumi sesuatu. Jadi janganlah kita terpojok dengan ucapan-ucapan bid'ah, bid'ah dan bid'ah. Selagi itu nggak pernah dikerjakan Nabi itu bid'ah, kalau pernah dikerjakan Nabi itu sunnah. Nah, ini saya nggak bisa memahami jalan berpikir mereka itu gimana gitu. Karena ya namanya kita hidup di zaman akhir, ya, tidak hidup di zaman Nabi, otomatis kita sendiri itu sudah bid'ah gitu. Karena kita sendiri tidak ada di zaman Nabi, ya. Banyak perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang tidak dikerjakan oleh Nabi, tapi itu tidak dianggap bid'ah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ini satu pemahaman kalau tidak dikerjakan oleh Nabi itu bid'ah, itu keliru. Kenapa? Seandainya pemahaman itu yang difahami oleh para sahabat, Sayyidina Bilal itu tidak akan beliau sholat sunnah setelah setiap beliau berwudu. Jadi Sayyidina Bilal itu punya amalan yang menyebabkan terompahnya sudah terdengar oleh yang mulia baginda Nabi SAW di surga. Belum masuk surga orangnya. Apa itu amalannya? Setiap selesai berwudu, batal wudu, kemudian sholat. Setiap batal wudu, kemudian sholat. Nah, seandainya sahabat Bilal ini punya pemahaman apa yang belum pernah dikerjakan oleh Nabi tidak boleh dikerjakan, maka otomatis Sayyidina Bilal tidak mengerjakan itu. Tapi buktinya Sayyidina Bilal mengerjakan dan diiyakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu loh. Nah, nanti dijawab, itu kan dulu ada zaman Nabi.
Itu kan dulu pada zaman Nabi, jadi ada yang mengkoreksi. Kita kembalikan lagi ya, kembalikan lagi. Jadi di dalam agama itu ada kaidah-kaidah umum. Nah, itu yang tidak boleh kita khususkan. Ada kaidah umum yang tidak boleh kita khususkan. Seperti zikir. Zikir ini kaidah umum. Apa kaidahnya? Kita diperintahkan zikir di mana saja, kapan saja. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, berdiri, duduk, berbaring. Nah, itu kaidah umum di dalam amalan zikir. Nah, terus kemudian orang itu membawa zikir setelah sholat, zikir ketika tahun baru, zikir ketika ini, ketika itu, acara ini, acara itu. Itu masuk di dalam kaidah umum. Zikir dalam keadaan berdiri, zikir dalam keadaan duduk, zikir dalam keadaan apapun. Nah, begitu. Jadi untuk masalah ini tidak usahlah kita perpanjang-panjang. Tidak usahlah mengurus amaliyah seseorang ya, tidak usah mengurus amal ibadah seseorang. Cukuplah diri kita sendiri bagaimana sesuai Al-Qur'an dan Sunnah, sesuai para ulama, sebagaimana yang dianjurkan oleh guru-guru kita, sebagaimana yang dianjurkan oleh para masyayikh, sehingga hidup kita terarah, tidak saling menyalahkan. Ayolah kita membangun persatuan, tidak saling menyalahkan satu sama lain, sehingga kita dapat membangun ukhuwah Islamiyah, tidak saling mencurigai, tidak saling membid'ahkan, tidak saling mensyirikkan. Nah, kurang lebihnya demikian ya masalah amal zikir berjamaah ataupun sholat misalnya di malam 1 Januari ataupun malam tahun baru. Tidak, itu bukan bid'ah, itu bukan sesuatu yang dilarang di dalam agama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.